Baik, kenalin, aku Setia Jonathan Purba dari Ilmu Hukum 2022. Kenalkan, nama saya Mestri Rezeki Panggabean, NIM 2009 tempat tanggal lahir Tarutung 17 Mei 2002. Perkenalkan, nama saya Ripka Agustina dengan NIM 2209 113927. Asal saya dari Fakultas Hukum dan saya tinggal di Pekanbaru. Saya angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Mawada Warahmah, NIM 2109134837, tanggal lahir 24 Juni 2003. Perkenalkan, nama saya Nicholas Santa Sinaga, umur saya 19 tahun, saya angkatan 21. Sekarang saya berkuliah di Universitas Riau, jurusan Hukum Fakultas Hukum, dengan NIM 2109134533. Banyak sekali peraturan atau undang-undangan itu yang memang dibuat untuk mengakomodir segala jenis perkembangan zaman di bidang teknologi. Misalnya kayak kita melihat salah satunya contoh undang-undang tentang ITE. Itu merupakan salah satu produk hukum yang memang hadir untuk mengakomodir bagaimana perkembangan zaman dan juga perkembangan arus informasi. Pengaplikasiannya itu yaitu untuk pengerjaan skripsi dan surat-surat seperti kami yang sedang ada di lembaga DPM contohnya, kami sangat membutuhkan itu karena banyak hal-hal yang harus berkaitan dengan komputer yang berkaitan juga untuk perizinan seperti membuat surat untuk ke biro dan lain-lain. Bagi saya pribadi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum adalah yaitu untuk mencari informasi seputar tugas perkuliahan saya, maupun itu journaling ataupun dalam sistem pembelajaran itu bisa dijadikan sebagai media untuk membantu tugas-tugas yang diberikan. Seperti itu. Pengaplikasian teknologi itu untuk jurusan kami itu memudahkan dalam mengerjakan tugas, kayak misalnya buat artikel hukum, jurnal hukum, makalah hukum, gitu, atau PowerPoint. Sebenarnya banyak sih ya, yang saya rasakan sebagai mahasiswa, terutama dalam pembuatan tugas, lalu juga seperti makalah, jurnal dan lain-lain, sama dalam hal mencari sumber materi. Dengan adanya teknologi kan kita lebih dimudahkan mencari jurnal-jurnal orang lain ataupun buku-buku yang telah disediakan. Apa ya, kalau dari kami bilangnya sih rekapitalisasi undang-undang atau produk hukum, karena kita bisa melihat atau mengakses produk hukum tertentu atau undang-undang itu dengan adanya komputer atau teknologi, ya itu semua jadi terbuka lebar, dalam arti dengan adanya teknologi, peraturan atau segala aspek-aspek hukum itu menjadi transparan. Jadi seberapa pentingnya jelas penting, dan ya itu kegunaannya misalnya kayak undang-undang, terus kayak misalnya rekapitalisasi atau mungkin segala macam hal yang berhubungan dengan pembackupan dokumen lah gitu di hukum. Manfaatnya itu yaitu untuk mempermudah kita dalam mengerjakan tugas, mempermudah kita dalam komunikasi dengan teman jarak jauh. Manfaatnya tentu saja memudahkan kita untuk lebih efisien dalam mengerjakan suatu tugas. Jadi kita jadi lebih dimudahkan dengan adanya komputer ataupun teknologi, efisien waktu, dan banyak referensi yang dapat kita cari dan kita dapatkan dari media tersebut. Kalau kami itu untuk kayak pendamping aja, kayak dalam pengerjaan paper, yaitu media untuk menuliskan apa yang kami dapat dari pelajaran kami. Ya seperti tadi, manfaatnya banyak sekali menurut saya, terlebih di bidang hukum ini dalam membuat tugas, memudahkan saya juga. Terus seperti perkuliahan yang mungkin dosen berkendala bisa menggunakan dalam jaringan daring gitu. Terlebih juga mau mencari kelas-kelas di luar perkuliahan umum seperti misalnya seminar, saya dapat mengikutinya menggunakan teknologi yang sekarang.
Kita tuh bisa lebih gampang untuk mengakses informasi mengenai dunia pengadilan misalnya. Contoh kayak yang baru-baru ini terjadi, pengadilan yang dilakukan kepada siapa itu, Mario Dandi ya. Nah, itu kan diputuskan baru-baru ini 12 tahun penjara. Kita dengan adanya penggunaan teknologi ini, kita tahu, wah ternyata mereka yang sedang bersidang di Jakarta sana ya diputuskan 12 tahun penjara, sedangkan kita di sini di Riau. Itu tandanya dampak positif dari penggunaan teknologi. Ya, akses informasi kita terhadap hukum itu lebih gampang gitu, dan semuanya tuh seakan-akan menjadi transparan. Nah, berkaitan dengan dampak negatif, ya ini seperti pro kontra ya, karena memang dengan semakin transparannya produk hukum, itu tandanya kita tuh semakin berpeluang untuk mendapatkan segala macam informasi. Misal kayak undang-undang ITE yang dalam arti penurunannya penyebarannya itu banyak sekali miskonsepsi atau mungkin kesalahpahaman dalam penafsiran produk undang-undang. Dampak positifnya juga seperti tadi mempermudah, memperlancar kita mengerjakan segala sesuatunya. Kemudian untuk dampak negatifnya itu dia itu di bidang hukum sendiri, dia itu dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang sebelumnya belum diatur dalam undang-undang, sehingga negara kita perlu mengaturnya lagi dengan membentuk undang-undang khusus. Dampak positifnya tentu saja seperti tadi, kita boleh dapat menjadi lebih efisien dalam mengerjakan suatu tugas. Kalau dampak negatifnya mungkin kita menjadi ketergantungan dengan adanya media elektronik ataupun teknologi yang ada, dan itu membuat kita seperti minim untuk berusaha dalam mencari ataupun memanfaatkan media-media lainnya seperti buku. Dampak positifnya ya, kalau kami kan di jurusan hukum ini kan diwajibkan kayak baca banyak jurnal-jurnal gitu kan. Jadi dalam bidang komputer ini jurnal-jurnal itu dapat ditemukan di komputer. Dampak negatifnya ya kadang kita kan namanya manusia ya, kayak kadang lupa waktu atau kadang gampang ke distract gitu dengan hal-hal yang di dalam komputer gitu aja. Dampak positifnya ya seperti memudahkan informasi, terus juga di ranah pekerjaan seperti misalnya di persidangan gitu, kita gampang mengakses tentang kasus-kasus tertentu gitu, karena setiap persidangan itu hasil dari persidangan itu biasanya diumumkan di media gitu, ada di website pengadilan itu sendiri. Terus mungkin dampak negatifnya ya tergantung ke orang lagi ya, misalnya dimudahkannya mengakses website-website yang ilegal gitu. Mediasi atau ibaratnya perantara lah, karena begini, untuk mendapatkan akses hukum sebenarnya kan ada LBH, memang lembaga bantuan hukum, tetapi terkadang karena banyaknya kasus-kasus hukum yang terjadi, misal kayak baru-baru ini yang di Rempang dan Rupat ya, baru-baru ini, dan itu tuh perlu yang ada namanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pihak untuk mendapatkan bantuan hukum. Karena meskipun memang oke lah kita menggunakan email atau WhatsApp, tapi terkadang untuk mendapatkan akses tersebut tuh nggak bisa cepet karena terlalu banyak nih yang mau dibantu, terlalu banyak. Jadi kalau dari aku sendiri perlu ada yang namanya mediasi dan peningkatan orang-orang lah yang berpengalaman di bidang teknologi dan juga hukum, supaya setiap masyarakat tuh dapat terlibat tentunya dan dapat mendapatkan akses hukum yang lebih baik. Idealnya itu ya seharusnya penggunanya itu sesuai dengan manfaat teknologi itu diciptakan sesungguhnya ya, kayak untuk mempermudah, mempercepat kita. Tapi untuk sekarang ini kayaknya itu belum tercapai 100%. Idealnya itu bagi pemanfaatannya yaitu setiap orang itu harus bisa mengendalikan sampai mana dia bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jika memang suatu untuk hal yang baik, maka bisa dimanfaatkan teknologi itu, namun tidak menjadikan diri kita bergantung kepada teknologi yang ada. Jadi kita bisa tetap dapat menjadi mandiri walaupun tanpa teknologi. Akses sidang itu kan membuka untuk umum gitu, jadi kayak komputer tuh ada misalnya data-data siapa aja yang lagi sidang gitu-gitu. Cuma ada kasus-kasus tertentu yang memang nggak boleh dimasukkan ke dalam internet gitu.
misalnya kayak kasus yang tentang anak gitu, itu kan memang dilarang untuk terbuka kayak gitu. Informasi yang disebarluaskan itu harus kredibel gitu dan harus sudah dijamin kebenarannya. Lalu juga kalau di bidang hukum itu idealnya adalah setiap perkara atau apapun itu disebarluaskan melalui website pengadilan itu sendiri, sehingga semua orang dapat mengetahui kasus tersebut dan jelas gitu bagaimana penyelesaian kasusnya. Nah,